Shalom, Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Kita bersyukur kepada Tuhan memberikan hari baru bagi kehidupan kita. Dan kita mengimani setiap pemberian dan kasih Tuhan kepada kita adalah agar melaluinya juga dinyatakan kemuliaan nama Tuhan. Karena itu pagi ini kita akan mendengarkan firman-Nya, agar kiranya melalui firman ini juga memberi terang hati pikiran bagi kita bagaimana menjalani kehidupan di dalam Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk kasih karunia-Mu, hari baru boleh kami jalani di dalam hidup kami. Dan kami rindu agar dalam menjalani hari ini pun terang Tuhan senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, sehingga setiap langkah, bahkan setiap perbuatan kami, perkataan dan bahkan pikiran kami pun adalah menyatakan kebesaran nama Tuhan, dan boleh Tuhan berkati menjadi kesaksian yang hidup bagi kemuliaan nama-Mu dan sukacita bagi kami semuanya. Karena itu Bapa, kami serahkan diri kami masing-masing untuk Tuhan tuntun lewat kuasa roh Tuhan, sehingga kebenaran firman-Mu yang kami dengar boleh kami pahami dan kami hidupi di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Amsal pasal ke-18 ayatnya yang ke-15. Demikian tertulis di sana. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan, dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pengajaran firman Tuhan yang termuat dalam kitab Amsal sangatlah penting bagi kehidupan kita, oleh karena setiap pengajaran itu dapat menuntun kita kepada sikap hidup yang takut akan Tuhan. Suatu sikap hidup yang dapat menjadi langkah awal bagi kita semua untuk bertumbuh kepada pribadi-pribadi yang memiliki pengertian dan pengetahuan yang baik, serta membangun karakter yang berkenan kepada Tuhan. Terlebih di tengah-tengah kehidupan duniawi kita sekarang ini, yang begitu deras arusnya mengarahkan hidup kita kepada perilaku-perilaku fasik, kebebalan, serta kebodohan yang sudah pasti mengarahkan hidup kita kepada kebinasaan. Demikianlah bila kita belajar dari Amsal, maka kita semua akan mendapatkan jalan untuk memiliki hikmat dan memperoleh didikan dari kata-kata yang bermakna bagi kehidupan kita. Sehingga itulah yang berkuasa menuntun kita hidup dalam takut akan Tuhan, yang menjadi dasar permulaan pengetahuan, sebagaimana dikatakan di dalam Amsal 1 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Nah, saudara-saudara, karena itu kita akan belajar dari firman Tuhan ini untuk beberapa hal yang penting sekali bagi kehidupan kita masing-masing. Yang pertama, saudara-saudara, lewat firman ini mengajak kita untuk mempergunakan dua bagian tubuh kita yang sangat penting juga, yaitu hati dan telinga. Yang pertama tentang hati. Tadi firman berkata, hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan.
Apakah maksudnya, saudara-saudara? Nah, firman ini mengingatkan kita untuk menjaga hati kita, supaya terus terbuka kepada pengertian-pengertian yang diajarkan atau yang dididikkan kepada kita lewat kebenaran firman Tuhan. Mengapa hati? Dan bukan misalnya otak kita yang utama. Karena hatilah sesungguhnya menentukan seluruh gerak hidup kita. Di sana ada jiwa dan roh kita, dan juga tempat perasaan atau emosi kita. Demikianlah misalnya pengajaran Yesus juga sangat banyak berkata-kata tentang hati, yang mengarahkan kita untuk hidup dalam kasih dan kebaikannya. Tetapi saudara-saudara, di pihak lain, perbuatan dosa juga berawal dari hati. Misalnya apa yang dikatakan dalam Matius 15 ayat 19. Di sana dikatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, percabulan, perzinahan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Demikian juga apa yang dikatakan firman Tuhan dalam Roma 10 ayat 10 misalnya, betapa pentingnya hati itu, karena di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara-saudara, juga peranan hati menentukan dalam membangun hubungan kita dengan sesama. Karena bila hati kita dipenuhi dengan kemarahan misalnya, atau kebencian, sakit hati, dan sebagainya, itulah yang akan merusak hubungan kita dengan sesama. Sebaliknya, bila hati kita dipenuhi kasih, kepedulian, kelemah lembutan, sukacita, dan sebagainya itulah yang dapat membangun hubungan-hubungan sosial kita dengan sehat dan membawa berkat bagi sesama. Jadi sekali lagi, saudara-saudara, peranan hati kita begitu penting untuk diisi pengertian-pengertian, agar kita memperoleh pengetahuan yang ujung-ujungnya menuntun kita hidup takut akan Tuhan. Demikianlah firman tadi menegaskan, hati yang berpengertian memperoleh pengetahuan. Hal yang sama juga yang diajarkan Yesus, saudara-saudara, tentang benih yang ditabur di pinggir jalan, seperti yang tertulis dalam Matius 13 ayat 19. Sana dikatakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Nah, perhatikanlah saudara-saudara, firman itu ditaburkan ke dalam hati kita. Jadi, begitu pentingnya hati kita itu. Ya, benih yang ditaburkan di pinggir jalan, itu artinya dalam hati kita tidak menerima dengan baik dan sungguh kebenaran firman itu. Karena itulah, saudara-saudara, dalam Amsal ini mengajak supaya kita membuka hati kita kepada pengertian-pengertian yang datangnya dari kebenaran firman Tuhan. Dan karena itu kita akan memperoleh pengetahuan dan akan dituntun untuk hidup takut akan Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, firman tadi mengundang kita untuk memiliki telinga yang bijak. Apa maksudnya? Tentu yang dimaksud adalah tentang pilihan-pilihan. Apakah kita mau mengarahkan pilihan-pilihan kita untuk mendengarkan kata-kata kotor misalnya, bohong, fitnah, ujaran kebencian, dan lain-lain? Atau sebaliknya, kita mau mempergunakan telinga kita untuk mendengar kata-kata yang manis, kata-kata yang membangun,
kata-kata nasihat yang baik, yang benar, yang terus tentu hal itu dapat menyatakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut dengan telinga yang bijak. Jadi, kata bijak di sini menjelaskan apa pilihan kita. Mau yang merusak kehidupan atau yang membangun. Dan dari firman tadi berkata, bila kita mempergunakan telinga kita kepada yang bijak, maka itulah yang berdaya guna, mendidik kita memiliki pribadi yang berhikmat. Jadi, kata menuntut di sini artinya yaitu agar jelas suatu sikap tegas dalam diri kita untuk mengatakan tidak mau mendengar kata-kata kotor atau fitnah atau apapun yang lainnya itu. Sebaliknya, kesukaan kita adalah untuk mendengar kata-kata yang manis, yang membangun, dan mendatangkan kebaikan-kebaikan hidup. Demikianlah saudara-saudara, sesungguhnya firman ini hendak bertanya kepada kita semua. Sudahkah kita menjaga hati dan telinga kita kepada apa yang membangun, atau kepada apa yang menuju kehidupan, atau memiliki hati yang berpengertian, atau telinga yang bijak? Atau kita suka membiarkan hati dan telinga kita mengonsumsi hal-hal yang buruk dan kemudian menghidupinya? Yang pasti saudara-saudara, bila kita merawat hati dalam arti memfungsikannya terbuka untuk mendengar pengertian-pengertian dari kebenaran firman Tuhan, dan telinga kita pakai untuk mendengar hal-hal yang baik, maka itulah jalannya. Kita akan menata hidup kita ini dengan baik pula. Dan itulah juga jalannya. Hidup kita boleh kita jalani dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji hormat kepadamu ya Yesus. Kami sudah mendengarkan dan menerima firman-Mu yang memanggil kami agar senantiasa menjaga hati dan telinga kami untuk hal-hal yang baik yang datangnya dari Tuhan, untuk terbuka kepada pengertian-pengertian dari kebenaran firman-Mu dan mendengarkan apa yang Tuhan beritakan kepada kami. Agar dengan demikian kami semua boleh bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang berhikmat dan memiliki pengetahuan, dan juga hidup kami dituntun kami jalani di dalam takut akan Tuhan. Dan itulah yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami ini boleh menjadi saluran berkat dan pembawa kebaikan di tengah-tengah kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada tersalami,
Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum